Puji Bapak Yahweh, kita akan melanjutkan pengajarannya tentang umat pilihan. Kita sudah masuk dalam Kejadian 21. Kita akan baca Kejadian 21 ayat 1 sampai 3 aja ya. Tapi nanti saudara baca semua ya, banyak ini sampai ayat keberapa ini. Kejadian 21 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama semua ayat ini. Nah, supaya bacaan sama, kita baca sesuai apa yang tertulis di depannya. 3, 4. Dan Yahweh memperhatikan Sarah sebagaimana dia telah berfirman. Dan Yahweh melakukan kepada Sarah seperti yang telah dia firmankan. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana Elohim telah berfirman kepadanya. Dan Abraham menyebut nama anak yang baru dilahirkan baginya, yang telah Sarah lahirkan baginya itu Yitzhak. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan ya. Kita terus semakin maju belajar tentang umat pilihan Tuhan. Sepanjang kita mempelajari ini semua, kita harus memperhatikan baik-baik ya bagaimana Tuhan bekerja untuk melakukan apa yang Dia kehendaki untuk orang pilihan. Ya. Kita sudah belajar dari dari mulai Adam, kemudian sampai kepada Nuh, kemudian sampai kepada Bapa Abraham. Dan kita sudah belajar bahwa jarak antara Adam sampai Bapa Abraham itu 2000 tahun, ya, persis 2000 tahun. Persis 2000 tahun dan persis 20 generasi. Nah, kita mengucap syukur pemisahan itu terus terjadi ya. Nah, kita melihat bahwa semua yang diceritakan di kitab suci kita itu hanya orang-orang yang memang menjadi pilihan. Kalau yang tidak pilihan hanya sedikit. Ya. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik ayat-ayat firman ini banyak hal-hal yang sangat menarik ya. Dan kita coba untuk belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk dinyatakan ya. Jelas di sini dikatakan Sarah melahirkan anak laki-laki bagi Abraham. Ya, kita pernah belajar waktu Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa, khusus ketika Kain lahir, tidak disebutkan itu bagi Adam. Masih ingat tak? Ya. Kalau waktu Kain lahir, memang Kain lahir, tapi tidak dikatakan itu bagi Adam. Dan kita sudah mendapatkan penjelasan melalui firman bahwa itu memang bukan anaknya Adam. Ya. Jadi jelas di sini Sarah melahirkan bagi Abraham. Jadi itu pasti anak Bapak Abraham. Ya. Dan kita bisa membayangkan betapa sukacitanya seorang khususnya Sarah ya. Karena biar bagaimanapun Abraham sudah mendapatkan anak dari Hagar ya. Walaupun itu bukan kehendak Tuhan, itu Tuhan izinkan. Ya, nanti kita akan belajar terus. Ketika Bapak Abraham dijanjikan oleh Bapak Yahweh, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Itu ketika Bapak Abraham belum mengawini Hagar. Tetapi setelah dia mengawini Hagar, dikatakan oleh firman Tuhan, keturunanmu seperti bintang di langit, juga seperti pasir di laut.
Ya. Dan nanti pada bab-bab berikut kita akan lihat lagi. Kata-kata yang sama itu dikatakan kepada Yetsak. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada Yetsak, dia berbicara keturunanmu seperti bintang. Tidak ada lagi pasir di laut. Jadi di situ sebagaimana yang sudah ditafsirkan sebelumnya, pasir di laut itu ada setelah Tuhan mengizinkan Bapak Abraham mengawini Hagar. Ya. Itulah yang kita kenal perkawinan yang diizinkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, berdasarkan apa yang kita sudah pelajari, ketika Bapak Abraham dipanggil keluar dari lingkungan keluarga besarnya dalam bab-bab sebelumnya, waktu itu Bapak Abraham sudah berusia 75 tahun. Perbedaan usia antara Bapak Abraham dengan Sarah istrinya, waktu itu masih bernama Sarah, itu 10 tahun. Jadi pada waktu mereka keluar, umur Sarai sudah 65 tahun dan Bapak Yahweh sudah berjanji, engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Ya. Dan saudara bisa bayangkan bahwa dari usia 65 tahun, Tuhan sudah janji kepada Sarah bahwa dia akan punya keturunan yang banyak, khususnya Bapak Abraham. Tapi Bapak Abraham pasti ngomong sama Sarah kan. Jadi Bapak Abraham berusia 75 tahun sudah dijanjikan Tuhan. Dan berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, Sarah melahirkan Yitzhak sesuai dengan janji Tuhan. Waktu itu Bapak Abraham, kalau nanti saudara baca ayat-ayat selanjutnya, umurnya sudah 100 tahun. Perbedaan usia Bapak Abraham dan Sarai seperti yang tadi dijelaskan 10 tahun. Jadi waktu itu Sarah sudah berumur 90 tahun. Ya. 65 tahun sejak janji yang diucapkan Bapak Yahweh kepada Bapak Abraham. Waktu itu Sarah berusia 65 tahun. Kemudian digenapi setelah usia 90 tahun. Berarti berapa? 25 tahun. Menunggu ya. Walaupun untuk usia ukuran sekarang, kalau 65 itu juga sudah dalam pandangan secara medis, itu tentu sudah lewat masanya. Ya. Walaupun secara medis pun pernah dibuktikan orang yang sudah lewat masa suburnya tetap masih bisa melahirkan. Dan kita melihat di sini Tuhan sanggup untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Walaupun dalam pandangan manusia itu sesuatu yang mustahil. Ya. Tetapi Tuhan mau kasih lihat kepada Bapak Abraham orang pilihannya, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dia mau, dia sanggup memberikan karena kehidupan itu berasal dari dia. Dia yang menumbuhkan, dia yang bisa menanam benih, dia yang bisa menumbuhkan benih dalam rahim seorang wanita dan sampai melahirkan anak-anak. Nah itu terjadi dan kita melihat tentunya Abraham dan Sarah istrinya penuh dengan sukacita. Setelah sekian puluh tahun menunggu, apa yang ditunggu menjadi suatu kenyataan. Ya, suatu kenyataan. Dan kita juga sekarang sedang menunggu. Menunggu supaya kita bisa memperoleh kasih karunia Tuhan. Ya, untuk kita bisa bertemu dan boleh layak bertemu dengan Dia. Saat sangkakala berbunyi kala. Ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol. Ya, memang sekarang orang sedang ramai membicarakan akhir zaman. Ya, nah kita mengucap syukur. Ya, atas semuanya itu
itu menandakan bahwa semua orang menyadari dan mengakui bahwa kedatangannya memang sudah dekat. Hanya yang menjadi masalah, siap apa tidak. Ya. Siap atau tidak. Dan kita harus menyadari bahwa proses penyempurnaan yang sedang Tuhan kerjakan itu pun terus Tuhan kerjakan. Dan hanya firman yang dapat memisahkan. Hanya firman yang dapat memisahkan antara benih yang berasal dari Bapa Yahweh dan benih yang berasal dari si jahat. Ya. Semua orang yang berasal dari benih Bapa Yahweh, benih gandum, dia akan menerima firman dengan sukacita. Apapun firman itu. Ya. Semakin keras hatimu, semakin keras firman-Nya. Tetapi kalau kita ada bilangan pilihan Tuhan, biji gandum pilihan Tuhan, namanya pilihan Tuhan, yang akan diproses dengan cara Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan siapa yang diselamatkan dan siapa yang akan dibinasakan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa, ya, kita sedang memasuki proses-proses ini. Ya, kita mengucap syukur. Dan kita senantiasa didorong oleh kuasa Roh Kudus. Semakin lebih teliti memperhatikan apa yang Tuhan firmankan. Ya, semakin kan banyak kalau tadi cita-cita, oh nanti pengangkatan tahun sekian, ya boleh-boleh aja. Semua orang ya seperti yang pernah dikatakan dari tempat ini. Semua orang boleh menafsirkan asal sesuai firman. Kalau tidak sesuai firman ya hati-hati. Jangan sampai tersesat. Ya. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh sukacita yang luar biasa. Akhirnya diperoleh oleh Sarah khususnya. Ya, karena dia boleh mengandung dan boleh melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham sesuai dengan janji Tuhan. Ya, dan Tuhan memerintahkan mereka supaya diberi nama Ishak. Ya, Ishak. Kenapa dikasih nama Ishak? Ya. Ketika Tuhan bertanya kepada siapa? Kepada Bapak Abraham kan. Mana si Sarah istrimu? Oh, dia ada di belakang. Tapi dia nguping kan. Nguping ya, karena anak perempuan mungkin ya, ini kan perempuan kan suka nguping kan. Nah, kita melihat di sini dari kalau nanti saudara baca ingat kembali di dalam Kejadian 18. Ketika Sarah mendengar bahwa dia akan melahirkan anak, dikatakan oleh firman dia ketawa dalam hatinya. Dalam hati dia ketawa, dia nggak ketawa nggak keluar. Tetapi dari sana kita bisa melihat, ya ketawa dalam hati ya mungkin suatu tanda tanya besar kan. Apa mungkin aku masih bisa melahirkan? Ya setengah percaya, setengah maaf kata ya mungkin setengah tidak percaya juga. Ya. Karena itu Tuhan perintahkan kasih dia nama Yitzhak. Yitzhak dalam arti umumnya, artinya arti nama itu adalah dia ketawa. Itu arti umumnya. Ini untuk memperlihatkan dan mengingatkan kepada Sarah maupun kepada Bapak Abraham. Karena Bapak Abraham juga agak goyang juga. Melihat usia. Sudah berpikir apa mungkin. Ya. Tetapi kita melihat tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Bapa Yahweh. Ya. Karena itu ketika anak ini lahir kasih dia nama Ishak. Supaya kau ingat dulu kau ketawa-ketawa. Ya. Ketawa-ketawa sekarang kau lihat. Tetapi kita melihat di sini untuk arti yang kedepannya. Ya. Diajarkan kepada kita dan diingatkan kepada kita. Supaya
kita menghadapi kehidupan ini dengan tertawa. Tertawa dalam arti kata tertawa percaya ya. Bukan tertawa nggak percaya, tetapi tertawa karena percaya. Karena ada ayatnya. Jadi bukan bukan asal-asal gitu aja. Kita lihat di dalam kitab Amsal ya. Amsal pasal 31. Kita baca ayat 25. Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kehormatan. Nah, perhatikan. Dia tertawa terhadap hari depan. Ini menceritakan seorang wanita, seorang istri yang bijak ya. Yang melaksanakan tugasnya. Dan biasanya ayat-ayat ini berdasarkan tradisi Yahudi ya. Amsal 31 ayat 10 sampai 31 pada perayaan-perayaan tertentu itu dibacakan para suami kepada istrinya. Dan kita melihat berbicara perempuan juga berbicara gereja. Tuhan juga mau kasih lihat kepada saudara dan saya dengan apa yang tadi kita baca dan apa yang dinyatakan dalam kitab Amsal tadi. Kita harus menghadapi masa depan ini bukan dengan cemberut tetapi dengan sukacita, dengan tertawa. Kenapa? Karena kita percaya masa depan kita itu ada di tangan Bapa Yahweh. Bukan di tangan kita, di tangan Bapa Yahweh. Ya, segala firman Tuhan kata, rencana Bapa Yahweh. Dia menyampaikan rancangan yang indah bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya. Nah, kita mengucap syukur saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita coba belajar tentang Yitzhak ini. Dikatakan oleh firman Tuhan, sesuai dengan perintah Bapa Yahweh kepada Bapa Abraham. Setelah anak itu berusia 8 hari dia harus disunat. Disunat. Saudara bisa bayangkan anak bayi umur 8 hari harus disunat. Ya. Ingat angka 8 ya, angka 8 kita sudah sering kali belajar. Ketika Nuh bersama keluarganya memperoleh kasih karunia, diselamatkan dari air bah, jumlahnya ada 8 orang. 8 juga bisa berbicara angka keselamatan, tetapi juga bisa berbicara angka anugerah. Ya. Angka anugerah yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, berbicara sunat. Sudah pernah diterangkan beberapa waktu yang lalu. Ya. Khusus bagi orang keturunan yang mempunyai DNA Bapak Abraham. Itu memang harus disunat, yang laki-laki. Yang laki-laki. Ya. Walaupun ada kepercayaan, oh perempuan juga harus disunat. Lah. Dari mana ayatnya? Ya. Seperti pernah diterangkan. Ya, orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, mereka kan senantiasa coba terus mengolah. Kenapa harus disunat sih? Kemudian datanglah satu inspirasi. Ya, saya percaya dari Tuhan. Seperti yang pernah dijelaskan. Menurut tradisi mereka. Atau juga bagian daripada kepercayaan mereka. Sebelum Adam jatuh dalam dosa. Itu kulit katannya belum ada. Ya. Dan setelah Adam jatuh dalam dosa, kulit katan itu keluar. Jadi kulit katan itu juga menandakan dosa. Ya. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada Bapak Abraham sebagai orang pilihan Tuhan.
Orang pilihan Tuhan artinya Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan dia nantinya. Saya tanggap. Hanya orang pilihan Tuhan yang pasti selamat. Kalau bukan orang pilihan Tuhan, nggak bakal selamat. Ya. Orang pilihan Tuhan ini sebagai tanda perjanjian antara Bapak Abraham dengan Bapak Yahweh. Kau harus disunat. Semua laki-laki harus disunat. Tapi ingat, itu bukan hanya dari Yitzhak ya. Tetapi juga semua anak-anak atau keturunan Bapak Abraham. Baik yang dilahirkan melalui si Hagar maupun yang dilahirkan oleh keturah. Bahkan firman Tuhan kata, semua budak yang dibeli yang menjadi keluarga besar Bapak Abraham itu pun harus disunat. Sebagai satu tanda perjanjian. Ya, pernah dijelaskan di tempat ini ya. Bagaimana dengan kita? Ya, seperti yang pernah dijelaskan. Ya, khususnya di Indonesia. Ada beberapa suku-suku yang memang mereka bukan mengikuti ini ya. Tetapi tradisi mereka itu semua laki-laki disunat. Ada tradisi-tradisi yang menyatakan, bukan berarti mereka ikut Torah. Tapi memang kita tidak tahu ya, kalau kita tarik ke atas sana ya bisa aja. Ya. Karena kan ketika bangsa Israel dipecah, mereka kan tersebar kemana-mana. Sehingga bisa aja itu menjadi tradisi yang mereka tiru juga, ya kita tidak tahu. Tetapi bagi kita orang percaya sebagaimana Kisah Rasul pasal 19, ya, bagi orang yang non keturunan atau yang tidak mempunyai DNA secara langsung dengan Bapak Abraham, sebagaimana Kisah Rasul 15, kalau nanti saudara baca, itu tidak lagi diperlukan. Ya, nanti saudara baca Kisah Rasul 15. Karena banyak, ini harus. Loh, baca firman yang benar lah. Ya. Baca firman yang benar. Karena firman Tuhan sendiri jelas menyatakan, kalau kita mengimani seperti itu, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau seandainya kita mengimani, oh saya mengikuti ini karena ada ayatnya yang menyatakan begitu. Ya, betul enggak? Karena itu ya kita harus sangat berhati-hati. Kita baca coba Galatia pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Galatia pasal 5 ayat 1 supaya saudara ngerti ya bahwa tentang sunat ini. Oleh karena itu berdiri teguh dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita. Dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kok perhambaan. Perhatikan ayat ini. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat, Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan apa? Seluruh Torah. Saya tangkap ya. Ini untuk supaya saudara ngerti. Ya. Supaya kita ngerti. Yang penting bukan soal sunat dan tidak sunatnya. Secara kulit katan dipotong. Firman Tuhan berkata yang penting lakukan firman. Karena melakukan firman itu yang dapat menyelamatkan. Bukan engkau dipotong kulit katanmu pasti selamat. Yang gantung Yesua di kayu salib. Itu semua orang bersunat. Ya. Jadi kita jangan sampai terombang-ambing. Hanya firman Tuhan. Torah juga mengajarkan kepada kita. Kita lihat. Di dalam Ulangan pasal 10 kita lihat ya. Ulangan pasal 10 ayat 16. Ini Torah ya. Ya memang Torah. Kejadian sampai Ulangan ini Torah. Kamu harus menyunat kulit katan hatimu. Ya. Dan janganlah kamu mengeraskan tengkukmu lagi. Nah, kita baca Ulangan 30 ayat 6. Dan Yahweh Elohimmu apa?
akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Yahweh Elohimmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah, ini yang kita harus ingat ya. Ini hukum kasih ini. Banyak orang Kristen, oh ini hukum yang Yesus ajarkan hukum kasih. Yang Yesus ajarkan itu tertulis di Torah semua. Hukum kasih itu ya Torah. Kalau orang menyatakan, oh Torah tidak berlaku, berarti hukum kasih tidak berlaku. Dan lebih fatalnya lagi, ya ini kan banyak orang di luar-luar sana ngajarin, oh Torah tidak berlaku. Definisi dosa, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Itu definisinya dalam kitab 1 Yohanes. Loh kalau Torah tidak berlaku, ya nggak ada dosa. Loh. Nah, jangan sampai ketipu dengan kata-kata hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan ngomong kayak gitu. Torah tidak berlaku, berarti nggak ada dosa. Berarti kita nggak perlu mengasihi. Jadi kita bisa buat bebas, bisa membunuh, bisa mencuri. Karena semua itu adalah Torah. Nah, di sini kita melihat, ya Tuhan katakan dia sunat hati kita. Jadi bukan kulit katan kita yang disunat, tapi hati. Kenapa? Karena di dalam hati ini sudah penuh dengan berbagai macam benih-benih yang berasal dari si setan. Ya. Karena itu harus dipotong. Karena Yeshua berbicara, dari hati timbul baik yang baik ataupun yang jahat. Yang jahat ini yang harus dipotong dari dalam hati kita umat Tuhan. Ya. Karena kalau tidak dipotong, ya kita lihat, kita baca di dalam Matius pasal 15 ayat ke-19. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan, dan semua yang jahat. Lah ini yang dikatakan dalam Ulangan tadi 10 maupun 30. Semua yang jahat ini dipotong. Siapa yang potong? Bukan kita yang potong. Bapa Yahweh yang potong. Dengan cara apa? Dengan firman. Firman yang ada tertulis lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Hati kita disunat oleh Bapa Yahweh. Supaya semua yang tidak benar, benar-benar hilang lenyap dari dalam kehidupan mereka yang menamakan diri umat pilihan Tuhan, yaitu saudara dan saya. Ya, namanya dipotong ya sakit. Ya, yang sakit memang sakit. Ya. Karena itu kan memang ada tertulis. Ya, dia menghajar. Tetapi dia juga yang menyembuhkan. Dia yang membalut. Tetapi kan banyak anak Tuhan dihajar ya lari. Yang gak usah heran. Kalau lari jangan pikir akan menjadi semakin baik. Tidak. Karena itu firman Tuhan semakin lari ya semakin habis. Ya. Karena itu berkali-kali Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita lihat di dalam Ayub pasal 5 ayat ke-18. Ayub pasal 5 ayat 18. Sebab dia yang melukai. Firman itu yang memotong hati kita. Hati ini yang kulit katan di hati itu. Dia juga yang membalut. Dia yang memukul. Tangannya juga yang menyembuhkan. Tetapi ya banyak umat Tuhan kan. Ketika firman Tuhan menghajar. Ya lari. Kasihan. Kenapa? Berarti orang-orang ini tidak mengerti firman. Ya.
Karena kemanapun kita pergi, kalau kita umat pilihan Tuhan, firman itu akan terus mengejar kita. Hadapi firman itu. Biarkan dia membersihkan kita. Kita sama, posisi dan situasi kondisi kita sama. Saudara dan saya sama, kita sama-sama dibersihkan. Firman Tuhan terus memurnikan kita. Karena dia mau kita selamat. Ingat ya, Tuhan menghendaki bukan saja kita, tetapi ada tertulis. Tuhan menghendaki semua orang selamat. Tetapi ada tertulis Tuhan setia kepada firman-Nya. Keselamatan hanya bisa terjadi apabila kita menerima firman yaitu Yeshua Masiah untuk membersihkan hidup kita dari semua benih yang ditanam oleh si jahat. Ya, Tuhan tidak pilih kasih. Siapapun kalau kepilihan Tuhan dia sikat. Dia sikat untuk membersihkan kita. Karena benih yang ditanam oleh si jahat, semakin besar pohonnya, semakin sulit dilepaskan, dicabut susah kan. Saudara pernah nanam pohon kan? Kalau umpamanya pohon cabai sih, ya kebetulan saya suka nanam cabai kan. Oh cabai biar udah gede-gede masih bisa dicabut. Tapi coba pohon mangga atau pohon nangka, pohon duren, semakin besar, semakin sulit. Dipotong pun dia masih bisa tumbuh. Tuhan tidak mau hanya dipotong, tapi dicabut sampai ke akar-akar. Semua yang ditanam yang bukan berasal dari Tuhan, itu harus dicabut sampai kemana? Sampai ke akar-akarnya. Karena itu kita lihat dalam Matius pasal 15 ayat 13 ya. Sambil menanggapi dia berkata, Yeshua berkata, setiap tanaman yang Bapa Sorgawiku tidak menanamnya akan dicabut seakar-akarnya. Nah kita kan nggak sadar. Ya, karena sudah kan kita punya leluhur kan sampai ke atas tuh, sampai ke entah kita ini dari Sem, entah kita dari Ham, atau kita dari Yafet. Nggak tahu kita. Karena memang hanya dari ketiga anak Nuh ini. Ya, itu pun sudah campur baur. Benihnya sudah campur baur. Pohon-pohon yang bukan daripada Bapa akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Loh kalau dicabut sampai ke akar-akarnya memang sakit. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menahannya. Karena dia yang akan, walaupun dia melukai, firman Tuhan jelas katakan dia yang akan membalut kita kembali. Ya. Tapi kalau ya itulah kalau kita memiliki karakter seperti nama Yitzhak itu, hadapi masa depan dengan tertawa, kata kitab Amsal. Walaupun dicabut hati kita yang ada kulit katannya dipotong, hadapi dengan tertawa. Karena kita percaya bahwa Tuhan sedang membersihkan kita sampai ke akar-akarnya. Ya. Sehingga saya percaya apabila kita tetap mengucap syukur Tuhan terima kasih. Ya. Kan ketika kita dipotong begitu, ingat firman Tuhan itu harus saling berkaitan. Ada tertulis mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya ketika kita diproses mungkin sakit bagi hati. Tetapi ada tertulis yang mengucap syukur aja. Tuhan terima kasih. Jangan ngedumel. Kecuali kalau itu bukan firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan ya dicek lagi benar gak sih. Kalau itu firman Tuhan ya Tuhan terima kasih. Kita kan tidak tahu, semua orang berbicara waktunya sudah semakin dekat. Kita sudah diberikan penafsiran waktunya. Masalahnya bukan waktunya tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Bukan itu, masalahnya siap apa enggak. Itu intinya. Kalau Tuhan bilang hari ini, siap apa enggak. Masalahnya itu,
Lah siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Dia tidak melihat siapa kita. Ya. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh berserah berharap kepada Dia, percaya kepada Dia, maka Dia akan membereskan kita. Walaupun Dia tahu ketika kita dibereskan ya sakit. Ya. Sakit, ya kan, apalagi hati kan. Hati ini ya kalau mulai saya katakan ya semuanya kan ditanam di hati. Kalau bukan dari Tuhan itu dapat diistilahkan kanker hati. Dicabut dari hati ya sampai ke akar-akarnya. Ya sakit. Tetapi Tuhan punya obat yang mujarab. Walaupun dicabut sampai ke akar-akarnya, dia akan memulihkan karena dia punya kuasa. Asal ya. Apa obatnya? Tuhan terima kasih. Mengucap syukur. Itu obat yang paling mujarab. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Tuhan mengucap syukur sama Bapak Yahweh. Maka itu obat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk membalut hati yang luka. Tapi kalau semakin marah ya udah. Artinya kan tidak melakukan firman. Kalau tidak melakukan firman ya akan menerima akibat nantinya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Sunat pada hari yang ke-8. Artinya selama, ya kita kan boleh menafsir. Karena seperti yang tadi saya katakan, 8 itu berbicara angka anugerah. Selama masa anugerah, kita tidak tahu kapan masa pengangkatan. Kalau sampai ya. Tetapi selama rentang waktu ini, biarkanlah firman itu membersihkan kita. Karena ada tertulis keselamatan itu urusan pribadi, bukan urusan orang lain. Istrimu tidak bisa menyelamatkan engkau. Suamimu tidak bisa menyelamatkan. Orang tua tidak bisa, anak-anak tidak bisa. Kita yang bisa menyelamatkan diri kita dengan mentaati firman. Karena itu tertulis. Bukan lagi tergantung. Saya berkali-kali katakan bukan lagi tergantung Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan ini jalannya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Engkau bisa sampai kepada Bapa kalau engkau ikuti ini. Artinya tergantung kita. Mau ikut apa enggak? Itulah firman yang membawa kita kepada kehidupan. Kalau enggak mau ya terserah. Dalam rentang waktu yang kita tidak tahu. Mari kita belajar merendahkan diri. Mari kita belajar mengerti kehendak. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah pengudusan saudara dan saya. Ya. Karena hanya orang yang kudus yang pasti ketemu Tuhan. Kalau nggak kudus ya nggak bisa. Ya. Tuhan menghendaki saudara dan saya mengikuti. Kita baca 1 Tesalonika pasal 4. Ayat ketiga. Sebab inilah kehendak Elohim, pengudusanmu, supaya kamu terhindar dari percabulan. Kita lengkap ayat 7. Sebab Elohim tidak memanggil kita dasar kecemaran, melainkan ke dalam kekudusan. Ya, berkali-kali kalau saudara perhatikan, Tuhan mau kita kudus, kudus. Karena kita memang sudah tercemar. Karena itu dia mau menguduskan saudara dan saya. Yohanes pasal ke-17 ayat 17 kita lihat. Firman Tuhan jelas mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaranmu. Firmanmu adalah kebenaran. Nah ini Tuhan sudah tunjukin. Kudus. Nah kita kan, saudara saya ibadah ini kan supaya masuk surga. Betul nggak? Kita hanya bisa masuk surga kalau kita kudus. Kita bisa kudus kalau kita menerima firman.
Jangan berbantah dengan manusia kita boleh berbantah. Tapi dengan firman jangan berbantah. Nggak ada gunanya. Karena memang Tuhan ya silakan ini jalannya. Mau ikut selamat, nggak ikut ya. Menanggung resiko sendiri dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Janji Tuhan akhirnya digenapi untuk kedua suami istri Abraham dan Sarah. Sukacita yang tidak terhingga karena pada akhirnya Tuhan mewujudkan apa yang Dia janjikan. Saya tahu nggak maksudnya? Tuhan menjanjikan saudara dan saya selamat. Kita tidak tahu berapa lama lagi. Tetapi mereka suami istri setia. Walaupun di dalam perjalanan hidup kita melihat kan mengeluh-mengeluh juga. Ya. Bahkan ketawa seolah-olah ketawanya ya boleh dikatakan ketawanya agak miring. Antara percaya dan tidak percaya. Itulah gambaran gereja, itulah gambaran saudara dan saya. Kalau dikatakan waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, ya timbullah perkataan seperti yang tertulis. Oh dari dulu seperti ini aja. Ya. Lah kata-kata seperti itu bisa membuat telinga orang, kalau dia tidak percaya Bapa Yahweh, akan membuat mereka jadi kendor. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, itu pasti Tuhan genapi. Hanya waktunya sama seperti Bapak Abraham dan Sarah dia kan nggak tahu. Tuhan janji untuk memperoleh anak itu paling sedikit ya. Dari sejak mereka keluar dari dari Ur Kasdim, itu janji untuk memiliki anak. Kalau saudara baca itu paling sedikit 8 kali Tuhan ngomong. 8 kali Tuhan janji kamu punya anak, kamu punya anak, kamu punya anak. Tetapi dalam kenyataannya apa? Dijanjiin, molor terus. Molor kenapa? Saya percaya bukan Tuhan tidak mau mengabulkan. Tetapi Tuhan pun sedang menguji Bapak Abraham, kelihatannya juga ya sebagai orang pilihan Tuhan dia juga masih goyang-goyang. Apa buktinya? Loh dia kawinin si Hagar. Padahal udah dijanjiin ya kawin ya otomatis kan mundur. Nah kita sudah belajar setelah dia kawinin Hagar Tuhan seolah-olah berdiam diri hampir kurang lebih 13 sampai 14 tahun nggak ngomong. Dan itu pun dalam hidup kita ya janji kehidupan yang kekal. Janji tentang pengangkatan. Janji tentang situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi segala macam. Itu juga sedang membentuk dan memproses saudara dan saya. Apakah kita setia? Apakah kita tetap mengandalkan Dia? Tantangan dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, apakah kita tetap mengucap syukur? Atau mulai mengeluh? Ingat ya, mengeluh berarti melawan firman. Karena ada tertulis mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu memang sebagai manusia sulit. Tetapi bagi orang yang mau benar-benar pasrah kepada Bapa Yahweh, pasrah dalam arti positif ya, bukan pasrah terserah Tuhan, bukan begitu. Pasrah dalam arti kata aku percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, pembelaan Bapa Yahweh nyata. Ya. Nah kita ya seringkali kan kalau kita dengar kesaksian kan. Kesaksian luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Memperlihatkan bagaimana tangan Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Pembelaan demi pembelaan terjadi. Tetapi setelah itu. Mungkin datang lagi pencobaan. Lupa apa yang sudah Tuhan bikin sebelumnya. Dan itulah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita lupa bahwa
Tuhan itu membela saudara dan saya. Karena itu kita seringkali ayo bersaksi. Untuk apa? Menguatkan telinga orang yang mendengar. Oh iya. Tetapi setelah itu lupa. Ada kejadian lain yang lain lagi. Seolah-olah lupa bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah apa? Dosa. Dosa apa? Lo datang pencobaan yang lain, sudah ngomel lebih dulu. Mengeluh lebih dulu. Mengeluh artinya melanggar firman. Melanggar firman artinya dosa. Itu yang menyebabkan tangan Tuhan seolah-olah tidak mencapai kita karena dosa. Nah, kita belajar dari pengalaman Bapak Abraham. Tuhan tidak lupa janjinya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Kita melihat dalam perkembangan selanjutnya cara Tuhan. Yang kalau kita lihat ya setelah Yitzhak sunat. Kemudian kan dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat-ayat selanjutnya. Setelah dia disapih. Sapi atau lepas nete ya. Ya mungkin umur 2-3 tahun. Firman Tuhan jelas mengatakan. Bapak Abraham membuat ya pesta kan. Karena disapih anak ini. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan. Kita baca ayat ke-8 mulai. Kejadian 21. Anak tersebut bertambah besar, kemudian dia disapih. Pada hari Ishak disapih, Abraham mengadakan sebuah perjamuan besar. Perhatikan, Sarah melihat anak Hagar orang Mesir yang telah melahirkan bagi Abraham sedang mengolok-olok. Ya, mengolok-olok Yitzhak. Kemudian kata-kata ini keluar. Dan dia atau Sarah berkata kepada Abraham, usirlah wanita pelayan itu dan anaknya. Karena anak wanita pelayan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku, bersama Yitzhak. Inilah cara Tuhan. Kalau dilihat secara pikiran manusia, kejam juga si Sarah. Kejam juga Sarah. Karena biar bagaimana si Ismail itu ya tetap anaknya Bapak Abraham. Tetapi cara Tuhan tidak mungkin gagal karena kasih kedagingan manusia. Ya. Tuhan mau benar-benar orang pilihannya kudus. Ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani yang sering kita kenal kan, seringkali kalau kita dengar orang menyebut kados, saudara suka dengar itu kados ya, kados atau kudus, ya. Tetapi kados dalam arti sebenarnya dalam bahasa Ibrani, arti sebenarnya ya, arti sebenarnya itu dipisah. Saya tangkap. Kados atau kodos itu artinya dipisah dalam arti sebenarnya dalam bahasa Ibrani. Pemisahan inilah yang memang Tuhan kehendaki agar benih silalang jangan nyampur dengan benih yang berasal dari Tuhan, benih gandum. Ya, walaupun ini kan sama bapaknya, tapi tempatnya beda. Dan kita sudah belajar bahwa ya keturunan dari Hagar ini firman Tuhan nyatakan itu seperti pasir di laut. Tetapi keturunan yang berasal dari Sarah itu seperti bintang di langit.
Nah ini tidak bisa kita beralih dari situ. Tuhan mau sebagai bintang di langit itu tetap memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat. Saya tanggap. Kalau pasir di laut itu benih-benih yang tidak tahan dengan situasi kondisi dunia yang berbagai macam ombak. Pasir di laut, saudara pernah kan main di laut kan? Kena sedikit ombak, bergeser. Kadang-kadang orang bikin rumah-rumahan dari pasir, kena ombak, hancur. Ya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Secara pikiran manusia, tindakan Sarah ini kejam. Karena waktu itu perkiraan umur ya. Karena Abraham ketika Yitzhak lahir umurnya kan 100 tahun. Ketika Ismail lahir umurnya 86 tahun. Jadi usia Ismail ketika si Yitzhak disapi, kalau kita perkirakan disapinya mungkin 2-3 tahun, ya, katakanlah 3 tahun kan. Perbedaan antara kan Ismail, Abraham umur 86 tahun. Yitzhak umur 100 tahun si Bapak Abraham. Jadi perbedaan 14 tahun. Kalau ditambah dengan waktu disapi sekitar 3 tahun. Berarti pada saat itu umur si Ismail sekitar 17 tahun. Sarah bilang usir mereka. Ingat ya, biar bagaimanapun dalam pandangan Sarah, Hagar itu budak. Budak bisa dibuang. Walaupun Hagar itu punya anak Ismail dari benih Bapak Abraham. Tetapi kita melihat dan kita percaya itulah bagian daripada cara Tuhan untuk memisahkan orang pilihan dari bukan pilihan. Ya, kita lihat di dalam ayat ke-12 ya. Ayat 11-12 kita baca coba. Hal itu sangatlah jahat di mata Abraham berkenaan dengan anaknya itu. Namun Elohim berfirman kepada Abraham, biarlah hal itu tidak menjadi jahat di matamu berkenaan dengan anak muda itu dan berkenaan dengan wanita pelayan itu. Semua yang Sarah katakan kepadamu, dengarkanlah keluhannya, karena yang akan disebut keturunan bagimu adalah dari Yitzhak. Nah, Tuhan tegas. Ya. Yang disebut keturunanmu itu hanya dari Yitzhak. Walaupun kita tahu bahwa Abraham itu kan punya, ya katakanlah satu istri dan kita anggap itu gundik-gundik. Ya. Karena dalam pandangan Tuhan, baik Hagar maupun Ketura, anak-anak yang mereka lahirkan itu bukanlah pilihan Tuhan. Sehingga walaupun yang dikatakan Yisrael itu bisa aja campur semua kan. Tetapi kita harus ingat firman Tuhan sendiri berkata, kita coba lihat di dalam Roma pasal 9. Ayat ke-6 dan 7. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Sebab perhatikan ayat-ayat ini. Tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham. Tetapi melalui Yitzhak akan disebut keturunan bagimu. Nah, ini Tuhan yang ngomong. Sama seperti di dalam kitab Kejadian tadi. Tuhan hanya memperhitungkan yang berasal dari Sarah.
Yang dari Hagar, walaupun keturunan dari Hagar dan Ketura tetap diberkati Tuhan. Karena janji Tuhan, keturunanmu akan diberkati. Tetapi yang disebut pilihan Tuhan tetap yang berasal dari Yitzhak. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Bapa Abraham harus menerima keputusan dari Tuhan. Kehadiran Hagar maupun Yismael itu adalah kesalahan daripada Bapa Abraham sendiri. Karena kedagingan, dia menerima Hagar untuk menjadi istrinya. Sehingga lahirlah Yismael. Tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, disitulah yang seringkali diungkapkan dari tempat ini. Itulah perkawinan yang Tuhan izinkan. Tetapi tidak ada pembelaan dari Tuhan. Sehingga waktunya pisah ya pisah. Tuhan tegas. Ya. Dan di sini kita belajar sebagai orang pilihan Tuhan. Kadang-kadang sebagaimana Bapak Abraham, dia merasa bahwa Yismael ini walaupun bagaimana itu adalah anaknya. Berharga di mata Bapak Abraham. Karena itu kan keturunannya juga. Walaupun itu dari Hagar. Tetapi Tuhan jelas mengatakan yang disebut keturunanmu dari Yitzhak. Seringkali kita pun harus mengalami hal-hal yang mirip-mirip seperti itu. Apa yang mungkin berharga di mata kita. Tetapi Tuhan bilang, buang itu. Saya buang. Ya. Karena itu bisa menghambat pertumbuhan imanmu sebagai orang-orang kudus. Nah, kita percaya apabila kalau kita melihat Hagar seandainya masih di situ dengan Ismail, itu akan terjadi terus keributan. Makanya dikatakan oleh Tuhan, pisahkan mereka. Pemisahan ini secara daging memang berat bagi Bapak Abraham. Pemisahan seperti ini pun kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita rasa kita sayangi, apa yang kita rasa kita miliki, Tuhan bilang buang. Buang. Nah, disitulah pengorbanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita pasrah, Tuhan terserah. Ya. Apalagi orang-orang, ya kalau saudara mungkin nanti suatu saat Tuhan izinkan melayani orang-orang yang pakai jimat-jimat. Ya. Waduh, jimat ini sudah menyertai saya. Apalagi yang repotnya, kalau jimat-jimat itu mungkin berupa kertas, berupa batu-batuan, atau patung-patungan, ya mungkin kurang begitu inilah. Tapi kalau jimat itu berupa emas, waduh, emasnya aja mungkin bisa berapa gram kan. Ya. Yang dia pikir bukan setan yang di dalamnya itu, tapi harga emasnya ini. Loh ini kenyataan. Seringkali orang yang punya barang-barang seperti itu, kalau itu berupa logam mulia atau sesuatu yang kalau diuangkan cukup ada harganya, itu sangat sulit. Tetapi pengalaman membuktikan kalau orang itu pilihan Tuhan, dia tidak melihat harga barang itu. Tapi dia tahu bahwa barang itu justru bisa menghambat pertumbuhan imannya. Sehingga dengan rela dia akan berikan. Ya terserah lah mau diapain, mau dibakar, mau dibuang. Ya. Dan itulah yang bisa kita
alami dalam hidup, di dalam kita melayani orang-orang. Kan banyak orang-orang kan mempunyai yang dibilang jimat-jimat, itu emas murni. Emas murni walaupun kecil-kecil, tapi emas. Kalau digeramin bisa lebih dari 10 gram. 10 gram kali berapa? Tetapi demi keselamatan, maka ya saya percaya dorongan Roh Kudus. Ya. Apa yang kadang-kadang kalau nanti bisa aja saudara menemukan orang-orang seperti itu. Kita harus berani bertindak tegas. Bukan soal harga barangnya. Tetapi harga nyawa atau jiwa orang yang dilayani. Itu jauh lebih berharga daripada emas perak. Berapa ton sekalipun. Ya, karena apa artinya kau punya emas berton-ton. Tapi jiwamu gak selamat. Gak ada gunanya. Nah, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan juga harus berani bertindak. Sesuatu yang bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Sama seperti Abraham. Ya. Mungkin kalau Tuhan sendiri nggak ngomong, dia berat melepaskan Hagar. Tetapi kita melihat di sini artinya bukan kita mengharap kalau nanti saya dengar suara Tuhan dulu. Bukan gitu. Tanya Tuhan, berdoa. Kalau ada hal seperti itu, berdoa Tuhan bagaimana? Dan saya percaya karena Tuhan sebagaimana tertulis. Dia menghendaki pengudusan dari dalam kita sendiri. Maka semua yang bukan berasal dari dia, itu harus dibuang. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tetapi kita melihat ya, Tuhan tetap setia kepada janjinya. Karena biar bagaimanapun, Yismail ini adalah keturunan Bapak Abraham. Dan memang kalau kita baca selanjutnya cerita tentang Yismail ini. Dari Yismail sendiri memang akan lahir 12 anak laki-laki yang akan menjadi raja-raja. Ya, karena janji Bapak Abraham. Dan menurut firman Tuhan, setelah dia besar, si Yismail ini bersama Hagar ini kan mereka tinggal di padang gurun Paran. Dan dia dinikahkan oleh ibunya dengan seorang yang berasal dari tanah Mesir. Ya. Nah, kita lihat perjalanan hidup. Tetapi ya hanya sampai di situ. Tidak diceritakan detail bagaimana kehidupan si Ismail. Paling nantinya waktu dia muncul ketika bapaknya masuk dikubur baru dia muncul lagi. Kenapa? Karena bagi Tuhan itu tidak perlu ditonjolkan walaupun dia tetap keturunan Bapak Abraham. Tetapi Tuhan mau kasih lihat kepada saudara dan saya. Yang harus kita lihat itu orang yang memang Tuhan pilih, bukan yang lain. Bagaimana hidupnya, itulah yang harus kita contoh. Contoh dalam arti kata, walaupun mereka sebagai orang pilihan Tuhan, mereka juga bisa bikin kesalahan. Yang mereka bikin salah, bukan kita contohi. Tapi menjadi pelajaran dan pengajaran bagi kita, jangan kita lakukan seperti itu. Tetapi semua yang baik, semua yang memang mereka lakukan sesuai kehendak Tuhan, itu kita contohi. Saya tanya sama saya, ya, itulah baiknya Tuhan. Kalau saya lihat, semua yang ditulis dari kitab Kejadian sampai Wahyu, apa yang dilakukan oleh orang-orang pilihan Tuhan, apa yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, yang baik dan yang jahat semua ditulis. Yang baik kita bisa langsung contohi, yang tidak baik itu menjadi pelajaran bagi kita supaya kita jangan contohi. Setangkap saya.
Karena itu firman Tuhan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan kita dikehendaki, kita sedang belajar tentang orang pilihan Tuhan. Supaya kita ngerti bagaimana leluhur orang pilihan, yaitu Bapak Abraham. Dia juga menghadapi begitu banyak tantangan. Tetapi kita melihat karena dia hidup benar. Itu pun dilihat oleh sekeliling, termasuk si Abimelek ini. Nongol lagi si Abimelek ini. Abimelek, raja Filistin ini, dia melihat bahwa Abraham ini diberkati Tuhan, dibela Tuhan dengan luar biasa. Karena itu kalau saudara nanti baca ayat-ayat selanjutnya, dia tahu, Abimelek ini tahu bahwa Bapak Yahweh memberkati Bapak Abraham. Karena itu dia tidak pernah sedikit pun punya keinginan untuk mengusik Bapak Abraham. Kita baca ayatnya, ayat 22 coba kita baca ya. Kejadian 21 ayat 22. Dan terjadilah pada waktu itu bahwa Abimelek beserta Pikol panglima tentara berbicara kepada Abraham dengan mengatakan, Elohim menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau perbuat. Nah, ini satu pernyataan dari si Abimelek. Karena itu dia takut, segan. Dia tidak berani mengganggu Abraham. Apalagi waktu dia sebelumnya, kan ayat-ayat sebelumnya. Tuhan bilang kau berani nyentuh istrinya kau mati. Itu Tuhan yang ngomong. Apa yang kita petik di sini? Kalau kita hidup benar-benar seperti apa yang Tuhan perintahkan, sama seperti Bapak Abraham, maka Tuhan membuat orang di sekeliling Bapak Abraham, orang di sekeliling kita, tidak akan pernah berani menjamah kita. Karena apa? Karena kita adalah biji matanya Bapak Yahweh. Ya, Bapak Abraham, dia disegani oleh orang-orang, walaupun itu Abimelek. Abimelek itu raja kan. Tetapi kita melihat jelas firman Tuhan menyatakan. Abimelek dia mengakui si siapa? Si Bapak Abraham ini disertai oleh Bapak Yahweh. Dia sadar bahwa penyertaan Tuhan luar biasa menguasai Bapak Abraham. Sehingga orang sekeliling mereka, sekeliling Bapak Abraham, segan, bahkan boleh dikatakan takut. Karena dia tahu, berani dia menjamah, berani dia mengganggu, dia berhadapan dengan Bapak Yahweh. Kita lihat di dalam Zakaria pasal 2. Ayat ke-8. Zakaria pasal 2 ayat 8. Karena begitulah Yahweh Zebaot berfirman, di balik kemuliaan, Dia telah mengutus aku kepada bangsa-bangsa lain yang menjarah kamu. Perhatikan. Karena siapa yang menjamah kamu, menjamah biji matanya, menjamah biji mata Yahweh. Nah, kita belajar dari sini. Ya. Kenapa Bapak Yahweh membela Bapak Abraham? Kenapa orang-orang di sekeliling itu para raja-raja kok takut sama Bapak Abraham? Karena Bapak Abraham setia dalam segala firman Tuhan. Walaupun tidak tertutup, kita bisa membaca dengan jelas. Kadang-kadang Bapak Abraham pun jatuh dalam dosa. Tetapi firman Tuhan tertulis.
Orang benar bisa jatuh 7 kali, tetapi dia akan bangkit. Ya. Karena itu ya dengan pengharapan seperti itu. Kadang-kadang kita bisa jatuh. Jangan tinggal dalam kejatuhan, dalam lumpur dosa. Jangan kita tinggal dalam lumpur dosa, semakin lama ya semakin hancur. Ya. Tapi kita sadar ketika kita jatuh ya berdoa aja. Tuhan, dia menyatakan ada tertulis, Bapa Yahweh itu setia dan adil. Apabila kita mengaku, ini pengakuan ini yang seringkali sulit keluar. Sejak dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh jelas-jelas dalam dosa. Tidak pernah keluar pengakuan. Saya berdosa. Loh cucu-cucunya sampai sekarang. Ketika jatuh dalam dosa pun tidak pernah mengaku. Bahkan ngotot marah. Ya udah. Begitu besar kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Sebagai manusia kita pun masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi jangan tinggal di dalam dosa. Cepat bangkit. Cepat mengaku. Ya. Kalau kita ya umpamanya kita tinggal dalam kemarahan umpamanya. Ya kita bisa menafsir kalau kita orang seperti ini mati dalam kemarahan, mungkin gak masuk surga. Bisa tahu gak maksud saya? Dia mati dalam kemarahan. Lalu kita belajar dari sini. Ya mungkin kita seperti itu. Tapi kalau kita ada unek-unek. Ya koreksi diri aja. Ya. Koreksi diri, inilah masa anugerah. Masa anugerah artinya apa? Kita masih diberi kesempatan, kalau dosa minta ampun, itulah anugerah. Kalau Tuhan ingatkan kamu salah, ya minta ampun. Maka disitulah ketika kita merendahkan diri. Dia setia dan adil dan dia akan hapus. Sehingga ada perdamaian antara kita dengan Tuhan. Kalau hidup kita damai, ada namanya sejahtera dalam hati. Dunia boleh kacau balau seperti yang sampai sekarang terjadi. Tetapi apabila ada Roh Kudus dalam hati kita, kekacauan dunia tidak akan membuat hati kita kacau. Bisa tahu maksud saya? Dunia boleh kacau, tetapi kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan merasakan damai. Pembelaan Tuhan ada dalam hidup kita. Ingat, engkau dan saya biji matanya. Setan tidak pernah bisa ganggu. Ya. Karena itu mari kita belajar sebagai orang pilihan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan sudah singkapkan. Kalau kita hidup seperti apa yang dikatakan tentang Ayub, Tuhan memagari kita. Kalau Tuhan memagari, setan lihat kita dipagari. Dan setan tidak pernah bisa menjamah atau tidak akan berani menjamah. Sama seperti Abraham ini. Karena Abraham hidup dalam kebenaran, Abimelek justru ketakutan. Karena itu dia minta ada perdamaianlah di antara kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dimanapun saudara dan saya berada. Ya mungkin dunia membenci kita karena kita memuja nama Yahweh. Menghujat kita kok percaya apa itu sesembahan gini-gini. Tetapi kita tidak akan gentar karena kita tahu yang kita percaya itu Tuhan yang benar. Memang dunia tidak percaya. Karena bisikan setan melalui kuda putih dalam Wahyu pasal 6. Tetapi kita karena dia ada di dalam kita. Kita tetap merasakan damai sejahtera. Sehingga kita dengan tenang. Walaupun setan mengincar, dia mengaum-ngaum. Kita tidak akan pernah bisa terganggu. Karena dia yang di dalam kita. Lebih besar dari apapun yang ada
di dunia ini. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.